Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Black Mirror Whitebeard 2011. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, scene langsung dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Victoria. Selayaknya orang yang baru terbangun dari ketidaksadaran, Victoria pun langsung dihadapkan dengan layar TV yang menampilkan sebuah simbol. Terlebih, di dekatnya juga terdapat banyak sekali tumpahan pil yang tidak diketahui pasti itu ditujukan untuk apa. Saat mengintip di luar, ia sangat-sangat merasakan kesepian yang luar biasa, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Ketika turun ke bawah pun, ia langsung menuntaskan dahaganya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar merasakan kebingungan yang luar biasa, di mana terdapat sebuah foto yang menunjukkan ia bersama seorang lelaki dan juga terdapat foto anak perempuan yang ia ingat adalah anaknya. Dari sinilah, Victoria memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut demi bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sudah terjadi. Tapi anehnya, para tetangga malah tidak memberikan informasi sama sekali, melainkan mereka semua malah merekam Victoria dengan handphone masing-masing. Tanpa suara, tanpa berkata-kata, dan juga tanpa membantu, fokus orang-orang itu hanya merekam dan merekam. Please! Hello? Do you know who I am? Sampai di suatu waktu, datanglah sebuah mobil biru di lokasi itu, serta terdapat seorang pria berbaju merah di dalamnya. Awalnya sih memang, Victoria mengira bahwa orang itu berniat untuk menolong. Tapi tidak lagi setelah ia mengarahkan sebuah senjata ke arah Victoria sambil terus diikuti oleh para warga. Ya, pokoknya bener-bener deh, dalam kondisi terdesak kayak begini, Victoria malah direkam selayaknya sebuah tontonan yang sangat menghibur. Dan untungnya, di tengah-tengah perlarian itu, Victoria pun berpapasan dengan seorang wanita bernama Jem dan juga seorang pria bernama Damien. Tidak seperti warga yang lainnya, Jem beserta Damien sangat-sangat ingin menolong Victoria. Walau berujung mereka bertiga hanya bisa terjebak di dalam sebuah minimarket. Sedangkan di luar, si pemburu masih saja berusaha untuk masuk sambil terus membelakangi para warga yang sibuk merekam. Dengan situasi terpepet, mau gak mau Jem langsung bergegas mengandalkan sebuah tabung pemadam demi mendobrak pintu belakang, yang dimana Damian sengaja disuruh menunggu demi menghambat pergerakan dari si pemburu itu. Jujur saja ya, sampai sejauh ini sih semua hal masih berjalan sesuai dengan rencana. Namun sayangnya, Damien tidak bisa selamat sama sekali, serta membuat Jem bersama Victoria semakin berada dalam masalah. Mereka sadar kalau para pemburu itu juga bertambah menjadi 3 orang setelah 2 pemburu lainnya menyusul ke lokasi tersebut. Sembari bersembunyi, Victoria terus bertanya-tanya kepada Jem apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah Jem pun mengatakan bahwa semua ini berawal dari adanya pancaran sinyal TV dan handphone yang berasal dari ujung kota. Dari pancaran sinyal itu, 90% warga pun tiba-tiba bertingkah aneh serta bergerak seperti kamera CCTV. Dipercaya, setiap rekaman mereka akan membuat para pemburu segera datang untuk mengejar 10%-nya lagi yang tidak terdampak sampai sejauh ini. Dan untuk tujuan jangka panjangnya, Jem sendiri belum tahu pasti, tapi yang jelas mereka harus terus bergerak ke lokasi pemancar yang dijuluki dengan sebutan Whitebeard atau beruang putih. What is it with you? Look, whatever's wrong with... Huh? Don't go out there. What's your problem? You want something to look at? I want to talk to you. No. Look at it.
Pada momen seperti itulah mereka berdua pun mau gak mau harus terus berlari tanpa bisa berhenti sedetik pun. Hanya saja keberuntungan masih memihak kepada mereka berdua setelah datangnya seorang pria yang kebetulan tidak terdampak juga seperti mereka. Pria bernama Baxter ini mengaku bahwa hutan adalah satu-satunya tempat yang aman untuk menghindar dari kerumunan warga. Karena menurut pengakuannya, sejauh ini ia bisa selamat dengan tinggal di dalam hutan. Namun siapa sangka, Baxter ternyata bukanlah pria baik-baik, melainkan ia juga sama busuknya seperti para pemburu. Dengan menyamar sebagai salah satu survivor, perlahan tapi pasti Baxter mampu menangkap para warga yang tidak terdampak. Pick up the pace. Here. Let's go through the trees. Tanpa perlu pikir panjang, Baxter langsung membawa Victoria beserta Jem ke suatu lokasi di dalam hutan. Terlihat jelas kalau di lokasi itu terdapat banyak sekali orang yang sudah disalib dalam kondisi meninggal. Belum diketahui pasti motifnya apa, namun yang jelas Victoria dan juga Jem pun akan menjadi korban berikutnya di hutan ini. Right, head towards that ladder. You, get down. Akan tetapi, hal itu tidak akan menimpa Jem setelah ia mampu memanfaatkan kelengahan Baxter untuk kabur sejauh-jauhnya. Yang dimana sudah jelas keberadaan Victoria benar-benar semakin terancam tanpa adanya bantuan sama sekali. Get up on that log. Now, push your arms up. Push up. We're gonna put a show on for these guys today. Pada titik ini, Baxter terlihat mengeluarkan sebuah bor yang akan ia pakai untuk melubangi Victoria sebelum ia disalib juga seperti korban yang lainnya. Ya, pada scene inilah tergambar jelas betapa hilangnya rasa kemanusiaan di antara umat manusia. Yang untungnya, Jem sengaja kembali pada waktu yang tepat sampai-sampai Baxter sendiri harus tewas di hutan tersebut serta menjadi bahan tontonan bagi para warga. Kalau udah kayak begini kondisinya, Jem beserta Victoria masih harus menerima konsekuensi bahwa mereka berdua akan selalu dikejar sampai dapat. Transmitter compound. Turn around. Dan ketika hari semakin gelap, terlihat kalau mereka sudahlah tiba di tempat tujuan yang bernama White Bear. Nggak ingin berlama-lama lagi, Jem langsung mengajak Victoria untuk segera masuk ke dalam demi bisa membakar seluruh mesin operator yang ada. Di sini, semua rencana pun mulai dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya gangguan sama sekali. Come on, get out. This way. Oh shit. The transmitter tower's over there and the cabling will be here in a minute. Give me the plan. Sampai tiba saatnya, dua pemburu bertopeng pun sudahlah masuk ke ruangan yang sama serta memberi perlawanan kepada Jem beserta Victoria. Sadar kalau Jem sangat-sangat terancam, dengan cekatan Victoria pun langsung merebut salah satu senjata milik si pemburu yang secara mengejutkan senjata itu tidak mengeluarkan peluru sama sekali. Bahkan luar biasanya lagi, Victoria juga dibikin tercengang setelah ia menyadari kalau di balik bangunan itu sudah terdapat para penonton yang bersorak ria. Ya, seolah-olah baru saja bermain pada pentas seni, Victoria pun semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi selama ini.
Jelas tidak pernah terfikir baginya bahwa seorang Jem yang selama ini ia kira baik ternyata juga memiliki peran di dalam rencana tersebut. Dan dengan kondisi terduduk di atas kursi itulah terbongkar jelas sebuah fakta kalau apa yang kita lihat sedari awal hanyalah rekayasa. Baxter yang tidak benar-benar tewas itu pun mulai menunjukkan sebuah foto dari Victoria beserta foto seorang laki-laki yang dikenal sebagai kekasih dari Victoria. Lebih tepatnya, pria itu dikenal dengan nama Ian Renok, dan ia sudahlah meninggal sejak hari pertamanya berada di dalam tahanan. Bersamaan dengan Victoria, Ian terbukti menculik seorang gadis berusia 6 tahun bernama Jemima Skies. Saat penculikan itu terjadi, diadakanlah pencarian ke seluruh penjuru negeri demi mendapatkan bukti-bukti yang lebih jelas. Setelah 6 bulan lamanya sejak penculikan itu, satu-satunya petunjuk yang ditemukan polisi hanyalah sebuah boneka teddy bear berwarna putih. Boneka itu tergeletak di sebelah jasad Jemima yang berada di dalam hutan. Dengan kondisi terbakar dan juga terbungkus di dalam sebuah karung, keberadaan jasad Jemima beserta bonekanya pun menjadi bukti besar bagi para polisi untuk menangkap Victoria dan juga kekasihnya. Disinilah peran Victoria pun semakin terbongkar setelah polisi menemukan sebuah video penyiksaan dan pembakaran Jemima yang direkam langsung oleh Victoria. Bahkan Victoria juga mampu merekam video bejat itu dalam kondisi tertawa bersama sang kekasih. Dan untuk simbol yang ada di layar TV, simbol itu sebenarnya didapat dari sebuah tato yang berada di tubuh Ian Renok. Ya, itulah mengapa semua hal yang kita lihat dari awal sangat-sangat berhubungan dengan kasus kematian dari Jemima. Dimulai dari hutan, lokasi bernama White Bear, dan juga sebuah simbol yang menggambarkan dalang dari peristiwa ini. Dan atas perbuatannya tersebut, seluruh masyarakat pun tidak terima kalau Victoria hanya dikurung begitu saja, di mana perkataan Jem terkait 90% warga yang terdampak itu hanyalah arti lain dari sebuah perumpamaan, yang sebenarnya hal itu mengartikan bahwa sebanyak 90% warga setuju untuk memberikan dampak traumatis kepada Victoria. Ya, semua itu dilakukan dengan cara menempatkannya sebagai bahan pertunjukan serta menjadi tontonan yang sangat menghibur, baik itu live streaming maupun dilakukan secara on demand. Tidak main-main, jadwal pertunjukan juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan lokasi awal penempatan. Untuk aturannya sendiri simpel saja ya, setiap penonton juga boleh menonton pentas itu secara langsung, asalkan bisa menjaga jarak serta tidak berbicara sama sekali. Dan apabila sudah siap, maka segala ingatan Victoria akan diulang lagi seperti awal, seolah-olah ia tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi. You should enjoy this. Pada akhirnya, segala set di dalam rumah pun juga sengaja diatur kembali. Yang tentu saja semua itu dilakukan demi meyakinkan Victoria bahwa ia memiliki seorang anak beserta seorang suami. Kalau boleh jujur, salah satu episode dari series Black Mirror ini benar-benar keren banget dan memiliki plot twist yang luar biasa. Pada awalnya sih tidak salah-salah kalau kita dibawa tegang serta miris dengan segala kondisi yang dialami oleh Victoria. Sampai pada akhirnya, kita juga dibikin sadar bahwa semua yang dialami Victoria ternyata tidaklah setimpal dengan apa yang sudah ia perbuat kepada Jemima. Ya, walau sebenarnya segala hal di dalam film ini juga membuat para penonton terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pro dan juga kontra. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.